Halo anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak, untuk hari ini kita belajar masih tentang tema 5. Bukunya masih tetap kalian buka link yang Bu Fido kasihkan kemarin. Nah, sekarang dibuka halaman 14. Di sini ada lirik lagu Maju Tak Gentar. Bu Fido mau menyanyikan contoh lagunya. Nanti untuk musiknya nanti akan Bu Fido kirimkan. Oke anak-anak? Kalian perhatikan tulisannya, kemudian mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Bu Fido. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang Maaf, saya ulangi lagi. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti bisa kalian lihat di lirik lagu yang Bu Vito akan berikan melalui link. Nah, anak-anak, untuk mengenal para pahlawan. Nah, ini ada kemarin Bu Vito sudah menjelaskan tentang raja dari Cirebon. Kerajaan apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Saat ini kita belajar Balaputradewa sebagai raja dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya pada waktu itu dipimpin oleh Balaputradewa. Nah, ini nanti kalian baca ya anak-anak. Balaputradewa sebagai raja di Sriwijaya itu berada di mana? Kerajaan Sriwijaya berada di daerah mana? Yo. Kemarin Bu Vita sudah ngasih materi tentang itu. Nah, berada di Palembang. Nah, di sini ada terlihat kan di sini. Nah, kemudian Raja Balaputradewa itu memerintah sekitar tahun 850 Masehi atau pada abad ke-8. Pada saat pemerintahannya, Raja Balaputradewa mencapai kejayaannya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, raja ini berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakannya bertujuan agar jalur pelayaran di Sriwijaya menjadi aman, sehingga apabila ada pedagang yang singgah akan merasa aman, tidak merasa terancam. Nah, untuk itu keuntungannya adanya peningkatan ekonomi yang diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, anak-anak, untuk ini Bu Fido percepat ya. Setelah mengenal kerajaan dari Sriwijaya, kalian mengenal Kerajaan Majapahit. Nah, itu ada namanya Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Nah, kerajaan ini berada di daerah Jawa Timur. Nah,
Tentang Gajah Mada, kita mengenal tentang Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, anak-anak, perjalanan Gajah Mada menjadi Mahapati Gajah Mada itu sangat lama. Nah, karena sama saja dengan hidup kita. Kita hidup tidak instan seperti kalian membuat mie instan. Nah, tetapi kita hidup dengan butuh proses yang sangat lama. Seperti halnya Patih Gajah Mada dulu belum menjadi termasyhur, dia membela atau berkeinginan teguh untuk menguasai Nusantara. Nah, ini singkat ceritanya. Nanti kalian baca ya anak-anak di sini. Nah, pada dulu Gajah Mada mau diangkat menjadi patih, tetapi dia tidak mau karena dia ingin membuktikan pengabdiannya kepada Majapahit. Kemudian pada tahun 1334 di sini Patih Gajah Mada diangkat menjadi patih di Majapahit setelah dia menaklukkan Keto dan Sadeng. Nah, pada tahun 1336 di sini Gajah Mada mengucapkan namanya Sumpah Palapa. Nah, sumpah apa itu? Yaitu janji bahwa dia tidak akan makan buah palapa yang sejenis rempah-rempah bila dia belum berhasil menguasai Pulau Nusantara. Nah, perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk ketika pada tahun 1350 sampai 1389. Nah, itu anak-anak, dari perjalanan Gajah Mada ini kita sama halnya hidup kita itu tidak instan, semua itu butuh proses. Kalian mungkin sekarang belum bisa, tetapi nanti jika kita berkeinginan teguh, mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar, insya Allah Tuhan akan memberi kita pintar, memberi kita kesuksesan. Jadi jangan khawatir kalau sekarang saya belum bisa ini. Insya Allah dengan keteguhan hati, dengan niat, kalian akan bisa ya. Seperti halnya Gajah Mada ini. Nah, pada masa Prabu Hayam Wuruk, Majapahit mencapai keemasannya. Nah, dilihat dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan daerah Nusantara di Indonesia ini ya. Nah, kemudian anak-anak, setelah kita mengenal Patih Gajah Mada, kita akan mengenal tentang Pangeran Diponegoro. Nah, ini anak-anak, ini adalah Pangeran Diponegoro yang khas dengan jubah dan sorbannya, dan kemudian dia khas juga untuk menaiki kuda. Nah, Pangeran Diponegoro itu, nah, ada perang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Pada saat itu Belanda menjajah Indonesia. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Yang memimpin perang adalah Pangeran Diponegoro. Kalian harus mengenal, ini adalah gambar dari ikon yang menginisialkan bahwasanya ini adalah Diponegoro. Kemudian anak-anak, setelah kalian mengenal Pangeran Diponegoro, kalian mengenal juga Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin itu adalah, nah ini anak-anak tentunya pernah lihat nggak kalian seperti ini?
Nah, Sultan Hasanuddin itu berasal dari Makassar. Dia adalah kerajaan Islam Goa Tala di Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, Sultan Hasanuddin ini dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih dan berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri. Karena Sultan Hasanuddin berhadapan dengan Arupalaka, raja dari Bone, karena dia bersekutu. Bersekutu itu sama dengan memihak Belanda yang sebagai penjajah Indonesia. Penjajah itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Penjajah itu menyerang Indonesia. Nah, Belanda itu menyerang Indonesia untuk menguasai kita karena ingin menguasai Indonesia sebagai daerah jajahannya. Arung Palaka Latenri Tata Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Nah, anak-anak, itu adalah kalian mengenal pahlawan-pahlawan yang berada di Indonesia. Nah, untuk anak-anak, untuk latihan ya di rumah, Bu Fido dikte ya. Nah, coba pertama ditulis. 1. Siapakah nama raja dari kerajaan Tarumanegara? 2. Raja Balaputra Dewa berasal dari kerajaan mana? 3. Raja dari kerajaan Goa Tala yaitu 4. Siapakah nama patih dari kerajaan Majapahit? 5. Sultan Iskandar Muda berasal dari mana? 6. Sebutkan nama raja dari kerajaan Majapahit. 7. Siapakah Pangeran Diponegoro itu? 8. Sudahkah kalian meneladani sikap para pahlawan? Sebutkan sikap apa saja yang sudah kalian teladani. Oke anak-anak? Nah, jika kurang jelas diulang lagi ya videonya ya. Dari Bu Fido itu ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.